Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar dengan NPM 191705114. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang konsep program, eksekusi program, dan set instruksi. Program execution yaitu eksekusi program di mana sebuah instruksi-instruksi yang harus dimuat ke memori utama. Semua sistem mengambil alih dalam proses input yang rumit dan juga sinyal kendali agar pengguna dapat berpikir dengan mudah dan perangkat pun dapat memberikan output sesuai dengan waktu atau keinginan dari sisi pemrogram. Menyediakan file system manipulasi yang artinya berkas atau juga bisa disebut file system, mempunyai mekanisme progresi dari sistem operasi untuk mengendalikan pengaksesan terhadap file-file sistem. Siklus eksekusi program. Rancangan arsitektur von Neumann didasarkan pada 3 konsep. Yang pertama itu data dan instruksi-instruksi disimpan di memori baca tulis tunggal. Yang kedua itu memori dapat dialamati dengan lokasi, tidak tergantung pada jenis data yang berada di dalamnya. Yang ketiga itu eksekusi terjadi dengan cara sekuensial dari instruksi yang satu ke instruksi yang berikutnya. Fungsi dasar komputer adalah eksekusi program. CPU melakukan tugas ini dengan cara eksekusi suatu program. Proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari 2 langkah. Yang pertama itu instruksi baca atau fetch CPU dari memori. Yang kedua itu CPU mengeksekusi setiap instruksi. Eksekusi program terdiri dari 2. Yang pertama itu proses pengulangan fetch dan eksekusi instruksi. Eksekusi sebuah instruksi terdiri dari sejumlah langkah. Pada tahap ini pengolahan instruksi dibagi 2 tahap, yaitu fetch dan eksekusi. Siklus eksekusi program seperti yang ada seperti contoh gambar ini. Gambar di samping memperlihatkan contoh siklus eksekusi sebuah instruksi yang terdiri dari 6 tahap, yaitu pertama karena PC berisi angka 300, maka instruksi yang akan diambil adalah instruksi yang terletak di memori alamat 300, yaitu instruksi dengan kode 1940. Instruksi tersebut diambil dari memori kemudian disimpan di register instruksi atau instruction register. Misalkan kode 1940 merupakan instruksi dengan kode operasi, operation kode 1, diikuti dengan 940 yang merupakan alamat operan. Opkode 1 berarti instruksi untuk mengcopy data dari alamat operan. Dalam hal ini 940 ke akumulator. Maka data yang terletak di alamat 940 dicopy ke akumulator untuk diproses dalam eksekusi ini. Yang ketiga itu setelah itu isi PC ditambah 1 incremented sehingga isinya menjadi 301. Artinya instruksi berikutnya yang harus diambil dari memori dan dieksekusi terletak di memori alamat 301. Yaitu instruksi dengan kode 5941. Instruksi tersebut mengandung opkode 5 dan alamat operan 941. Yang keempat, karena 5 berarti penjumlahan antara isi akumulator dengan isi memori yang alamatnya diberikan di sebelah angka 5. Maka isi akumulator dijumlahkan dengan isi memori alamat 941. Kemudian hasil penjumlahannya dikembalikan ke akumulator. Setelah PC ditambahkan 1, misalnya isinya menjadi 302. Sehingga instruksi berikutnya yang diambil dari memori adalah 2941, yaitu opkodenya 2 dan operan. Yang keenam itu arti 2941 adalah perintah untuk mengcopy isi akumulator ke memori alamat 941. Nah, untuk penghubung antara prosesor, memori, dan input-output adalah bus. Sebuah perintah dapat berpindah dari prosesor ke memori. Input-output ke prosesor dan lainnya dapat terjadi karena adanya bus. Bentuk bus dalam sebuah komponen komputer adalah berupa garis-garis yang menghubungkan antar perangkat. Ada sekitar 50 hingga ribuan garis yang tersusun dalam sebuah komponen komputer. Tiap garis memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan peletakannya. Namun secara garis besar, bus dapat diklasifikasikan menjadi 3 grup berdasarkan fungsinya, yaitu ada data, address atau alamat, dan kontrol. Secara tersirat, bus dapat digambarkan pada gambar yang kita bisa lihat. Lalu ini untuk ada prosesnya itu ada kode program menuju prosesor, compiler, lalu ada di pemrosesan kode program, lalu ke assembler. Nah, sebelum menuju link editor ada library, lalu menjadi file exe. Set instruksi. Ini adalah kumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti CPU. Sifat-sifatnya itu yang pertama merupakan kode mesin, yang kedua dinyatakan dalam biner, dan yang ketiga itu biasanya digunakan dalam kode-kode bahasa assembly. Ini bisa dilihat dari konsep untuk dari set instruksinya. Lalu ini fungsi instruksi. Yang pertama itu mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada rutin interupsi. Yang kedua itu hampir semua modul, memori, dan input-output memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU.
Tujuan interupsi yang pertama itu secara umum untuk memanajemen pengeksekusian rutin instruksi agar efektif dan efisien antar CPU dan modul-modul input-output maupun memori. Setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda. Yang ketiga itu dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Kelas sinyal interupsi, yang pertama ada program, yaitu interupsi yang dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi pada hasil eksekusi program. Contohnya itu aritmatika overflow, pembagian nol, dan operasi ilegal. Yang kedua itu ada timer, adalah interupsi yang dibangkitkan perwaktuan dalam prosesor. Misal, sinyal ini memungkinkan sistem operasi menjalankan fungsi tertentu secara reguler. Input-output, sinyal interupsi yang dibangkitkan oleh mode input-output sehubungan pemberitahuan kondisi error dan penyelesaian suatu operasi. Yang terakhirnya ada hardware failure, adalah interupsi yang dibangkitkan oleh kegagalan daya atau kesalahan paritas memori. Proses interupsi yang pertama itu ada dengan adanya mekanisme interupsi. Prosesor dapat digunakan untuk mengeksekusi instruksi-instruksi yang lain. Yang kedua itu saat suatu modul telah selesai menjalankan tugasnya dan siap menerima tugas berikutnya, maka modul ini akan mengirimkan permintaan interupsi ke prosesor. Kemudian prosesor akan menghentikan eksekusi yang dijalankannya untuk menghandle rutin interupsi. Lalu setelah program interupsi selesai, maka prosesor akan melanjutkan eksekusi programnya. Nah, dan yang kemudian tuh saat sinyal interupsi diterima prosesor, ada dua kemungkinan ditindakan, yaitu interupsi diterima atau ditolak dan interupsi ditolak. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai konsep program, eksekusi program, dan set instruksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.